Selamat pagi semuanya. Jadi pada video pembelajaran ini nanti Bapak akan menjelaskan mengenai operasi-operasi pada bilangan pecahan. Nah, operasi pertama adalah penjumlahan pecahan. Nanti di sini Bapak akan menjelaskan dari suatu contoh pemasaran pada kehidupan sehari-hari. Oke, pada penjumlahan pecahan ada permasalahan. Pak Adi adalah seorang petani yang memiliki sebuah lahan yang ada di daerah perbukitan. 1/2 lahan yang miliki digunakan untuk membangun rumah dan sisanya untuk persawahan. Suatu hari Pak Adi menemui tetangganya yang merupakan seorang petani bernama Pak Brian untuk membeli 3/4 lahan sawah milik Pak Brian. Kebetulan ukuran lahan yang dimiliki Pak Adi dengan Pak Brian sama. Berapa besar lahan sawah Pak Adi sekarang? Nah, Pak Adi memiliki sawah ya, lahan sawahnya itu sisanya dari 1/2 lahan yang ia gunakan untuk membangun rumah. Maka sisa untuk persawahannya itu sebesar 1/2. Nah, lalu ia ingin membeli lahan sawah milik Pak Brian. Ia ingin membeli 3/4 lahan sawah milik Pak Brian. Lalu pertanyaannya adalah berapa besar lahan sawah Pak Adi sekarang? Nah, dari permasalahan tersebut kita menemukan pertanyaan, yaitu bagaimana cara untuk menjumlahkan dua bilangan pecahan. Tadi kita sudah menemukan ada dua bilangan pecahan, yaitu 1/2 ditambah 3/4. 1/2 tadi dari Pak Adi ya, lahan sawah Pak Adi. 3/4 itu lahan sawah punya Pak Brian. Bila dijumlahkan nanti hasilnya berapa? Nah, untuk bisa mengerti penjumlahan pecahan, di sini Bapak akan mendemonstrasikan menggunakan alat peraga keping pecahan. Nah, kita akan mencoba memecahkan permasalahan yang diberikan mengenai lahan sawah tadi dengan menggunakan keping pecahan ini untuk operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Nah, tadi soalnya itu kan Pak Adi memiliki 1/2 lahan untuk persawahan. Jadi kita ambil keping pecahan 1/2 yang berwarna hijau ini. Lalu dia akan membeli 3/4 lahan milik Pak Brian. Lahan sawah yang dibeli ya. Jadi kita ambil 3 keping pecahan 1/4 ini yang diasumsikan milik punya Pak Brian. Kita ambil 3 keping pecahan karena satu keping itu bernilai 1/4. Kita ambil 3 keping pecahan ya. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, karena pada soal kita akan menjumlahkan operasi atau menjumlahkan kedua bilangan pecahan, artinya kita akan menggabungkan kedua pecahan ini, yaitu 1/2 dan 3/4. Kita gabungkan menjadi satu kesatuan seperti ini. Lalu berikutnya kita mencari keping pecahan yang kira-kira dapat menutupi sebagian dari pecahan-pecahan ini. Kita mencari yang lebih besar daripada 1/2, yaitu kita ambil keping pecahan 1/1 atau 1 untuk menutupi area-area ini. Kita tutupi seperti ini. Nah, akhirnya setelah tertutupi ini masih ada 1/4 bagian yang belum tertutupi oleh 1, sehingga kita bisa katakan bahwa 1/2 ditambah 3/4, 1/2 ditambah 3/4 itu sama dengan 1/4 bagian atau 1/1/4. Jadi pada kasus permasalahan ini, lahan sawah milik Pak Adi adalah sebesar 1/1/4 bagian. 1/1/4 bagian. Berikutnya adalah sifat operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Jadi pada operasi penjumlahan itu ada sifat-sifatnya. Di sini Bapak akan menjelaskan dari contoh pengerjaan, yaitu 4/2 ditambah 1/6 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 1 dikali 2 per 2 dikali 6. Kemudian hasilnya menjadi 26/12 dan sama dengan 2 1/6. Nah, dari
baris pertama ini silahkan anak-anakku sekalian untuk menemukan pola atau bentuk umumnya. Bagaimana bentuk umumnya dari baris satu ini. Kemudian anak-anak juga bisa melihat dari buku dan sumber referensi lain sehingga menemukan bentuk umumnya adalah apa ya. Kemudian contoh kedua dari karena ada dua sifat ya, ini sifat pertama dan sifat kedua. 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 3 ditambah 2/4 sama dengan 5/4. Sama juga silahkan untuk menemukan bentuk umumnya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari untuk operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Sama seperti penjumlahan, kita akan berawal dari contoh permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada permasalahan. Chef Rudy memiliki sebuah roti yang terbagi menjadi 6 bagian sama besar. Ia menjual roti tersebut di toko miliknya sendiri. Bu Anita dan anaknya yang kebetulan sedang mencari roti tertarik untuk membeli 2 potong kue dari roti tersebut. Apabila Bu Anita memutuskan untuk membelinya, maka berapakah sisa roti yang akan dijual? Nah, di sini Chef Rudy ya membagi rotinya menjadi 6 bagian sama besar kemudian dijual di tokonya sendiri. Bu Anita dan anaknya yang sedang mencari roti tertarik untuk membeli 2 potong kue dari roti tersebut. Ya, berarti ingin mengurangi dari satu kesatuan roti yang utuh 6 bagian. Dia mau membeli 2 potong kue. Nah, jadi berapakah sisa roti yang akan dijual? Sisanya jadinya berapa? Nah, muncul pertanyaan bagaimana cara untuk mengurangkan 2 bilangan pecahan. Tadi ada 2 bilangan pecahan ya, yaitu 1 dan 2/6. Dikurangkan menjadi kalimat matematikanya yaitu 1 dikurangi 2/6. Nah, sama dengan berapa? Sama seperti operasi penjumlahan pada pecahan, nanti Bapak akan menjelaskan menggunakan alat peraga yaitu keping pecahan. Baik, yang berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Untuk permasalahan yang diberikan yaitu mengenai roti ya, penjualan roti. Jadi Chef Rudy tadi membuat roti dan dipotong menjadi 6 bagian. Nah, kemudian Bu Anita dan anaknya ingin membeli 2 potong kue yang dijual tadi. Lalu pertanyaannya, berapakah sisa potongan roti yang ada? Nah, kita bisa mengambil terlebih dahulu keping pecahan satu persatu, yaitu 1. Kita ambil. Lalu berikutnya kita mengambil, karena kita akan mengurangkan 1 dengan 2 keping pecahan 1/6. Kita ambil 2 keping pecahan 1/6 di sini. Jadi nanti kita akan mengurangkan 1 dengan 2/6. Berikutnya, setelah kita mengambil 2 keping pecahan tadi, karena kita akan mengurangi kedua pecahan yaitu 1/1 atau 1 dengan 2 keping pecahan 1/6 atau 2/6, kita dapat menumpuk 1/6 atau 2/6, 2 keping pecahan 1/6 ya, ke bagian keping pecahan 1/1 seperti ini. Nah, sehingga ada beberapa bagian dari keping pecahan 1/1 yang belum tertutupi oleh area berwarna merah. Nah, lalu kita dapat mencari area, maksudnya mencari keping pecahan yang nanti dia akan menutupi 1/6 ini. Akan menutupi bagian dari 1 yang belum tertutupi oleh 2 keping pecahan 1/6. Kita mencari ya yang warna-warna lain yang akan setara dengan area ini. Yang pertama, Bapak akan mengambil 4 keping pecahan 1/6. Seperti ini, 4 keping pecahan 1/6, lalu Bapak tempatkan pada area yang belum tertutupi oleh area berwarna merah atau 2/6, dan ternyata memenuhi ya, sehingga semua area tersebut tertutupi. Namun kita sulit mencari hasilnya, karena di sini warnanya sama-sama merah. Alhasil kita mencari
yang lebih sepadan lagi, yang lebih dapat dibedakan warnanya. Kita mencoba mencari dua keping pecahan 1/3 untuk menutupi area yang belum tertutupi oleh dua keping pecahan 1/6. Kita coba menggunakan dua keping pecahan 1/3 sehingga sama dengan 2/3 ya. Kita coba tutupi seperti ini dan seperti ini, dan akhirnya tertutupi area yang belum ditutupi oleh warna merah tadi, sehingga kita bisa katakan dan kita simpulkan bahwa 1 dikurangi 2/6 atau 1/1 dikurangi 2 keping pecahan 1/6 itu hasilnya adalah 2 keping pecahan 1/3 atau sama dengan 2/3. Nah, tadi Bapak mencoba mengilustrasikan menggunakan keping pecahan yang berwarna merah atau keping pecahan 1/6 itu sebenarnya bisa, tapi hasilnya adalah 4/6 atau belum sederhana. Nah, untuk lebih sederhana, Bapak mengambil keping pecahan yang lain yang sama nilainya, yaitu 2/3. Jadi 4/6 sama dengan 2/3. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke permasalahan, jadi sisa kue dari Chef Rudy yang dijual itu adalah 4/6 atau 2/3 dari roti semula. Nah, berikutnya adalah sifat operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Sama seperti penjumlahan, Bapak memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini ada 4 ditambah 2, 3/5 sama dengan 4/1 dikurangi 13/5. Di sini pengubahan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sama dengan 4 dikali 5 dikurangi 13 dikali 1 per 1 dikali 5. Nah, dari baris kedua ini silahkan dicari untuk bentuk umumnya. Bentuk umumnya bagaimana untuk sifat pertama. Kemudian sama penyelesaiannya ya, ini menjadi 20 dikurangi 13/6 sama dengan 7/6 sama dengan 1/6. Sifat kedua yaitu dari contoh soal ini 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 3 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Silahkan yang baris pertama ini dicari bentuk umumnya dari sifat kedua ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian pada pecahan. Pada perkalian pecahan terdapat sifat-sifat perkalian, yaitu sifat yang pertama A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Dan sifat yang kedua adalah A kali B per C sama dengan A kali B per C. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Baiklah, untuk menambah pemahaman teman-teman, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini terdapat sebuah soal. Kak Ros membeli ayam goreng sebanyak 6 potong dan dimakan oleh Upin dan Ipin sebanyak 2/3 bagian. Tentukan berapa sisa ayam goreng Kak Ros. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu berapa sih banyaknya pot ayam goreng yang dimakan oleh Upin dan Ipin. Di sini kan masih berbentuk 2/3 dari 6 potong. Nah, kita harus tentukan dulu jumlah berapa potong yang aslinya. Jadi, untuk menentukan jumlahnya, kita tulis jumlah ayam goreng yang dibeli Kak Ros yaitu 6 dikali banyaknya yang dimakan oleh Upin dan Ipin, yaitu kali 2/3 yaitu, dan dengan begitu kita dapat 6 kali 2/3 sama dengan 4. Bentuk ini kita dapat dari menggunakan sifat yang kedua tadi yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, sehingga kita dapat jumlah
potongan ayam goreng yang dimakan oleh Upin dan Ipin yaitu 4 potong. Nah, karena ditanya tentukan berapa sisa ayam goreng Kak Ros, maka dapat kita cari dengan mengurangkan 6 kurang 4 sama dengan 2. Maka jumlah sisa ayam goreng Kak Ros adalah 2 potong. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian pada pecahan. Nah, pembagian pada pecahan itu terdapat beberapa sifat pembagian yang dapat kita gunakan untuk mengoperasikannya, yaitu sifat A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Nah, jadi atau dapat kita tulis seperti ini. Oke, contohnya sebagai berikut. Dan untuk menambah pemahaman teman-teman, kita langsung saja ke contoh berikutnya, yaitu di sini terdapat sebuah soal. Putri ingin melukis patung hias. Banyak cat yang ia miliki 4/5 liter. Sedangkan untuk melukis satu patung hias memerlukan 1/20 liter. Berapa jumlah patung hias yang dapat Putri lukis? Nah, dari soal ini kita dapat menjawab dengan menelaah soal yang telah ada, yaitu di sini Putri memiliki 4/5 liter dan akan dibagi masing-masing 1/20 liter. Nah, maka dapat kita tulis 4/5 dibagi 1/20 sama dengan 4 kali 20 per 5 kali 1. Dan bentuk ini adalah penggunaan sifat dari slide yang telah kita bahas sebelumnya. Maka dapat kita langsung kalikan 4 kali 20 sama dengan 80 dan 5 kali 1 sama dengan 5 dan 80 bagi 5 sama dengan 16. Maka banyaknya patung hias yang dapat dilukis oleh Putri adalah 16 buah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Berapakah hasil dari operasi berikut? 21/2 ditambah 1/3/4 dibagi 225/100. Dari soal ini, yang pertama-tama kita akan lakukan adalah mengubah bentuk 21/2 dan 1/3/4 menjadi bentuk pecahan A per B, sehingga kita akan memperoleh 5/2 ditambah 7/4 dibagi 225/100. Selanjutnya yang kedua akan kita lakukan adalah menyederhanakan 225/100. Kita akan membagi penyebut dan pembilang dengan 25, sehingga kita akan memperoleh 5/2 ditambah 7/4 dibagi 9/4. Karena di sini ada penjumlahan dan pembagian, maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu menurut aturan adalah pembagian, sehingga kita akan membentuk 5/2 ditambah dalam kurung 7/4 dibagi 9/4 tutup kurung sama dengan 5/2 ditambah 7/4 sesuai dengan sifat dari pembagian yang sudah kita bahas sebelumnya, maka 7/4 dibagi 9/4 akan berubah menjadi 7/4 dikali 4/9, sehingga kita memperoleh hasil 5/2 ditambah 28/36. Karena ini adalah penjumlahan dan penyebut dari kedua ruas tidak sama, maka kita akan menyamakannya terlebih dahulu dengan mengalihkan 5/2
penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan 18 sehingga kita memperoleh 90/36 tambah 28/36 sama dengan 118/36 sama dengan 59/18. Contoh soal yang selanjutnya adalah soal cerita. Seorang dokter memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Jika tiap hari harus minum 1/1/4 tablet, maka obat akan habis dalam waktu berapa hari? Dari soal ini kita mengetahui bahwa yang pertama, banyaknya obat ada 40 tablet, dan yang kedua, setiap hari harus dikonsumsi sebanyak 1/1/4 tablet. Dan yang ditanyakan adalah obat habis dalam waktu berapa hari? Karena kita sudah mengetahui apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui, sekarang kita akan menyelesaikannya. Waktu obat habis dapat kita cari dengan cara banyaknya obat dibagi jumlah obat yang harus dikonsumsi setiap hari, sehingga kita memperoleh 40 dibagi 1/1/4. Bentuk 1/1/4 akan kita ubah menjadi bentuk pecahan A per B, sehingga menjadi 40 dibagi 5/4. Sesuai dengan sifat pembagian yang sudah kita bahas, maka kita dapat merubahnya menjadi 40 dikali 4/5 sama dengan 160/5 sama dengan 32. Jadi obat akan habis dalam waktu 32 hari. Materi mengenai pecahan campuran sudah selesai kita bahas. Kalau ada pertanyaan, bisa bertanya di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Setelah kita belajar mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada pecahan, serta operasi pecahan campuran, dan juga mengenai soal-soal ceritanya, kita akan mencoba untuk berlatih soal-soal pecahan campuran. Nah, pada soal ini ada 3 bagian soal latihan, yaitu soal latihan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk secara lengkapnya nanti dapat dikerjakan setelah pertemuan ini, tapi pada pertemuan ini nanti kita akan mencoba mengerjakan dan berdiskusi mengenai penyelesaian dari nomor 1 soal latihan 1, nomor 7 dan 8 pada soal latihan 2, dan nomor 11 pada soal latihan 3. Persilakan untuk teman-teman dan anak-anakku sekalian untuk dapat mengerjakan nomor-nomor tersebut, dan pada diskusi 2 nanti kita akan mencoba mendiskusikannya bersama-sama. Terima kasih.